Om Swastiastu, selamat siang. Bapak ucapkan bagi peserta didik, anak-anak didik Bapak, murid-murid Bapak, kelas 7 SMP Kusuma Sari Denpasar. Ya. Seperti minggu yang lalu, Bapak akan menyambung pelajaran minggu yang lalu, pelajaran PPKN, yaitu dengan materi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemarin, minggu yang lalu, kita sudah berbicara memahami kedudukan dan fungsi Pancasila pada buku paket. Ya, sekarang kalian buka buku LKS kalian. Ya. Kalian buka buku LKS kalian halaman 4, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Memasuki awal tahun 1944, yaitu memasuki era masa menjelang kemerdekaan. Ya. Kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik semakin terdesak. Ya. Angkatan Laut Amerika Serikat dipimpin oleh Laksamana Nimitz berhasil menduduki posisi penting di Kepulauan Marlana sebagai Saipan. Ya. Pada tahun 1944, ya, tentara Amerika berkuasa di daerah Asia. Kemudian pada tanggal 18 Juli 1944, Perdana Menteri Hideki Tojo mengundurkan diri dan digantikan oleh Perdana Menteri Kaiso Kunaiki, yaitu Perdana Menteri Jepang. Ya. Dalam rangka menarik simpati masyarakat Indonesia agar lebih meningkatkan bantuan baik moral maupun material, maka dalam sidang istimewa ke-85 Parlemen Jepang pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Kaiso mengumumkan bahwa negara-negara yang ada di bawah kekuasaan Jepang diperkenankan untuk merdeka pada waktu itu, tahun 1944. Ya. Yang mengemukakan pada waktu itu, kelak di negara-negara yang ada di bawah kekuasaan Jepang diperkenankan untuk merdeka. Dan janji kemerdekaan ini sering disebut dengan istilah deklarasi Kaiso. Ya. Jadi kalian garis bawahi di buku LKS kalian atau kalian tambahkan, deklarasi Kaiso adalah janji Perdana Menteri Jepang Kaiso terhadap negara-negara kekuasaan atau negara-negara jajahan Jepang di Asia untuk suatu hari diberi kemerdekaan. Ya. Kemudian sejak saat itu pemerintahan Jepang memberi kesempatan bangsa Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih berdampingan dengan Hinomoru, berdampingan dengan bendera Jepang. Bendera Jepang dikenal dengan istilah Hinomoru. Ya, lagi sekali Bapak tekankan, ya, Hinomoru adalah istilah bagi bendera bangsa Jepang. Tahun 1944, ya, bangsa Jepang memberikan kekuasaan atau memberikan kesempatan bendera merah putih berkibar dengan sejajar dengan bendera Jepang yang dinamakan dengan istilah Hinomaru. Ya. Begitu juga lagu kebangsaan Indonesia Raya boleh dinyanyikan setelah lagu Kimi Gayo. Lagu kebangsaan Jepang pada waktu itu disebut dengan
Kimigayo. Ya. Di sejumlah tenaga pemuda untuk mempertahankan, selain itu organisasi pertahanan sudah ada, ditambah lagi dengan organisasi lainnya seperti Barisan Pelajar, Barisan Berani Mati, Barisan Peta Pembela Tanah Air. Itulah yang dibentuk oleh tentara Jepang untuk menarik simpati masyarakat Indonesia. Dan di samping itu juga Jepang menjanjikan 3: Jepang pemimpin ASEAN, Jepang cahaya ASEAN, dan Jepang Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, dan Jepang ya. Oke, Bapak jelaskan lagi. Pelajaran kemarin Jepang menjanjikan 3, yaitu yang mengiming-imingkan bangsa Indonesia. Jepang sebagai pemimpin Asia, Jepang sebagai cahaya Asia, dan Jepang sebagai penerang Asia. Ya. Kemudian pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintah berkedudukan di Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan yang disebut dengan BPUPKI. Ya. Di mana BPUPKI ini adalah kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Usaha-usahanya yaitu 1, yang pertama membahas ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila, menyusun Undang-Undang Dasar 1945, dan mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya. Oke, sampai di sana. Pada tanggal 28 Mei 1945 dilangsungkan upacara peresmian BPUPKI bertempat di gedung Chuo Sangi, di gedung Chao Sangiin, Jalan Pejambon, Jakarta, dan dihadiri oleh Panglima Besar Jepang yaitu Jenderal Itagaki, Panglima Tentara Jawa Letnan Jenderal Nagano. Dan semenjak tanggal 28 Mei 1945 BPKI mulai menjalankan tugas-tugasnya. Dan pada saat tanggal 28 Mei 1945 tersebut juga diumumkan nama-nama ketua organisasi yang terdapat di BPUPKI. Yang pertama, ketua BPKI yaitu Dr. KR Rajiman Widyo Diningrat. Wakil ketua Cibages Yoslo NRP Suroso. Dan anggota-anggotanya terdiri atas 60 orang yang tidak termasuk ketua dan wakil ketua. Jadi beranggotakan 60 orang. Jika dimasukkan dengan ketua dan wakilnya menjadi 62 orang anggota. Ya. Sampai di sana dulu penjelasannya Bapak masalah terbentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dikenal dengan BPUPKI. Selanjutnya kalian lihat halaman 5 dengan subtema yang baru yaitu
perumusan dasar negaranya. Seperti penjelasan Bapak yang tadi, tanggal 28 Mei 1945 BPUPKI mulai menjalankan tugasnya. Tugas yang pertama adalah merumuskan dasar negara. Kenapa BPUPKI pertama kali merumuskan dasar negara? Rumusan dasar negara merupakan ideologi dalam artian pondasi, ibaratkan sebuah rumah. Negara ini ibaratkan sebuah rumah atau bangunan, di mana ideologi merupakan pondasi bangunan yang harus kokoh, di mana akan berdirinya suatu negara. Negara tersebut jika ideologinya sudah kuat, maka negara itu akan menjadi kuat dan kokoh. Ya, makanya pada itu yang pertama dirumuskan adalah perumusan dasar negara. Sidang BPUPKI yang pertama 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, di mana tugas pokoknya adalah merumuskan dasar negara. Ada 3 tokoh yang memberikan pandangan mengenai dasar negara di Indonesia, yaitu Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Ya. Muhammad Yamin dalam pidato tanggal 29 Mei 1945 dalam sidang BPUPKI yang pertama mengatakan 5 asas yang terdapat dalam dasar negara adalah: 1. Berkebangsaan. Yang kedua, periketuhanan. Yang ketiga, kesejahteraan rakyat. Yang keempat, perikemanusiaan. Dan yang kelima, perikerakyatan. Dan pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo dalam sidang BPUPKI yang pertama juga mengatakan asas-asas yang harus ada dalam perumusan dasar negara. Ini menurut Supomo sekarang. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, mufakat dan demokrasi. Yang ketiga, keadilan sosial. Yang keempat, kekeluargaan. Dan kelima adalah permusyawarah. Kemudian keesok harinya tanggal 1 Juni, Presiden pertama kali Insinyur Soekarno mengusulkan 5 dasar negara Indonesia, yaitu sebagai berikut. Kalian lihat halaman berikutnya di buku kalian, halaman 6, yaitu Soekarno mengatakan dasar negara harus berisikan asas kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan berkeprikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat untuk demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kelima, asas yang Soekarno cetuskan pada waktu itu disebut oleh beliau sebagai Pancasila. Kalian sudah tahu penjelasan Pancasila. Pancasila berasal dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila merupakan sendi atau pondasi. Jadi Pancasila merupakan sendi atau pondasi, asas di mana terdiri atas 5 sila yang terdapat di dalamnya yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kemudian kelima, asas yang diajukan oleh Presiden Insinyur Soekarno diringkas menjadi trisila, dan trisila tersebut yaitu: 1. Sosial nasionalisme. Yang kedua, sosial demokrasi. Dan yang ketiga, ketuhanan
yang berkebudayaan. Ya. Kemudian dari 3 atau 3 sila yang dikemukakan oleh Soekarno diringkas lagi menjadi Eka Sila, yaitu sila gotong royong. Namun sampai tanggal 1 Juni 1945 sidang BPKI belum berhasil mencapai kata sepakat tentang dasar negara. Maka diputuskanlah untuk membentuk panitia khusus yang diserahi sebagai tugas untuk membahas dan merumuskan kembali usulan dari anggota-anggota BPUPKI, baik lisan maupun tertulis. Dari hasil sidang pertama, panitia khusus ini yang dikenal dengan panitia 9 atau panitia kecil yang terdiri atas anggotanya yang pertama Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Kiai Haji Wahid Hasyim sebagai anggota, Abdul Kahar Musakir, AA Maremis, Abi Kosno, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subadjo, Mr. Muhammad Yamin. Dan pada tanggal 22 Juni 1945, panitia 9 mengadakan pertemuan. Hasil pertemuan tersebut direkomendasikan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Jadi kalian garis bawahi di sana, Piagam Jakarta merupakan perumusan dari sila-sila Pancasila yang disepakati oleh panitia 9 pada waktu era menjelang kemerdekaan, yaitu tanggal 22 Juni 1945. Itu disebut dengan Piagam Jakarta, atau dengan istilah asing disebut dengan Jakarta Charter. Ya. Sampai di sana kalian paham? Oke, Pak lanjutin. Setelah Piagam Jakarta berhasil disusun, BPUPKI membentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar. Ingat, sebelum menjadi Undang-Undang Dasar 1945 ada rancangan Undang-Undang Dasar. Ya, ini merupakan sidang yang kedua. Sidang kedua BPUPKI berlangsung dari tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Panitia ini diketuai kembali oleh Bapak Presiden pertama kali kita, yaitu Insinyur Soekarno, yang beranggotakan 19 orang anggota. Pada sidang tanggal 11 Juli 1945, panitia perancang Undang-Undang Dasar membentuk panitia kecil yang beranggotakan 7 orang yang ada di dalamnya untuk merancang Undang-Undang Dasar negara kita, yaitu Profesor Dr. Supomo sebagai ketua, Mr. Wongso Negoro, Mr. Ahmad Subarjo, AA Marimis, Mr. Singgih, Haji Agus Salim, dan Dr. Sukiman. Tugas panitia kecil yang dibentuk untuk merumuskan Undang-Undang Dasar yang terdiri atas 7 orang itu adalah mengumpulkan dan menyusun kembali rancangan Undang-Undang Dasar yang telah disepakati. Selain panitia kecil, ada pula panitia yang penghalus bahasa yang selanjutnya. Penghalus bahasa di samping panitia kecil yang beranggotakan 7 orang tersebut, ada juga panitia penghalus bahasa sebagai perancang Undang-Undang Dasar yang terdiri atas Profesor Dr. Suporno, Profesor Dr. AA Husain Jayadiningrat, mengadakan sidang pada tanggal 13 Juli 1945.
Dan pada tanggal 14 Juli 1945 dalam rapat pleno BPUPKI menerima laporan dari panitia perancang undang-undang dasar yang beranggotakan 7 orang tersebut, ya, yang dibacakan oleh ketuanya waktu itu Insinyur Soekarno, presiden kita yang pertama. Dalam laporan tersebut ada 3 masalah pokok yang disampaikan. Yang pertama, menyatakan Indonesia merdeka. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Konsep kenyataan Indonesia merdeka disusun mengambil 3 alinea pertama, Piagam Jakarta, sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat, Piagam Jakarta. Hasil perancangan Undang-Undang Dasar dilaporkan akhirnya diterima oleh BPUPKI. Selanjutnya merupakan momentum yang sangat penting karena disinilah pada masa bangsa Indonesia dan negara kita dibentuk, ya. Oke. Dan pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI atau dengan istilah Jepang Dokuritsu Jambi Josakai dibubarkan. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Kenapa dibubarkan? Dibubarkan oleh Jepang karena dianggap terlalu cepat mewujudkan kehendak Indonesia merdeka. Jepang tidak berkenan dengan secepatnya Indonesia ingin memerdekakan diri. Maka daripada itu, tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI Dokuritsu Jambi Kosakai dibubarkan. Dokuritsu Jambi Kosakai dibubarkan. Ya. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945 itu kemudian digantilah dengan dibentuknya PPKI, yaitu Dokuritsu Jambi Inkai, dengan beranggotakan 21 orang anggota. Sebagai pengganti BPUPKI, Jepang membentuk Badan PPKI. Nah, sampai di sana kalian paham? Sebelum Bapak lanjuti, oke. Bapak lanjuti sekarang, kalian lihat halaman 8 LKS kalian. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Bapak lanjutkan dengan subtopik yang selanjutnya, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, yaitu menyiapkan konsep pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh 1945, kemudian membubarkan diri dan mengusulkan terbentuknya PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 7 Agustus 1945, yang bertugas melaksanakan kemerdekaan Indonesia dan mengambil langkah-langkah nyata untuk membentuk suatu negara kesatuan Indonesia. Kemudian itu kedudukan Jepang pada saat itu Perang Dunia Kedua berlangsung semakin terdesak sehingga Komando Jepang Wilayah Selatan mengadakan rapat pada akhir Juli 1945. Dalam pertemuan tersebut disetujui bahwa kemerdekaan bagi Indonesia akan diberikan pada tanggal 7 September 1945 dengan membentuk Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia Dokuritsu Jambi Kosakai atau PPKI, yang bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan BPUPKI. Mempersiapkan segala sesuatu diperlukan karena akan diadakan pemindahan kekuasaan. Akan terjadi pemindahan kekuasaan dari pemerintah Jepang kepada pemerintah Indonesia.
Pada tanggal 9 Agustus 1945, Presiden Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman Widjodiningrat diundang ke Dalat, ke Saigon, daerah Jepang, kota Saigon, daerah Jepang. Ya, pada waktu itu 3 pemimpin negara kita, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widjodiningrat diundang ke kota Saigon, Jepang, di mana tempat kedudukan Jenderal Jepang pada waktu itu Terauchi, panglima seluruh tentara Jepang yang ada di Asia Tenggara. Tujuan pemanggilan ketiga tokoh tersebut adalah untuk melantik secara simbolis Insinyur Soekarno sebagai ketua PPKI dan Insinyur Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Dalam acara pelantikan berlangsung pada tanggal 12 Agustus 1945. Ketika mereka tiba di Dalat atau kota Saigon, didahului dengan pidato singkat dari Jenderal Terauchi yang mengatakan bahwa pemerintah Jepang dan Tokyo memutuskan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Jadi kemerdekaan Indonesia dimajukan dari direncanakan bulan September, kemudian diberikan di kota Saigon tanggal 12 Agustus 1945. Dengan demikian resmilah dibentuknya PPKI atau Dokuritsu Jambi Inkai. Ingat, PPKI kepanjangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya. Dan tanggal 12 Agustus 1945 mulai mengadakan pekerjaan untuk mempersiapkan langkah-langkah kemerdekaan. Ya. Sampai di sana kalian paham? Ya. Selanjutnya kalian lihat di halaman 9. Proses penetapan dasar negara dan konstituante negara. Ya. Yang selanjutnya halaman 9, proses penetapan dasar negara, konstitusi negara. Setelah BPUPKI dibubarkan tanggal 7 Agustus 1945, dibentuklah Badan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang dikenal dengan PPKI. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman pergi ke kota Saigon. Ya. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memberikan 3 keputusan penting di kota Saigon. Yang pertama, Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI, Muhammad Hatta diangkat sebagai wakil, Rajiman diangkat sebagai anggota. Keputusan yang kedua yang diberikan kepada jenderal yang diberi oleh Jenderal Terauchi adalah PPKI boleh mulai bekerja pada tanggal 9 Agustus 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan keputusan yang ketiga yaitu cepat atau dengan segera untuk melakukan pekerjaan panitia PPKI diserahkan sepenuhnya kepada PPKI untuk melangsungkan atau mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang beranggotakan 21 orang anggota.
Kembalinya dari kota Saigon tanggal 14 Agustus 1945, tiga tokoh negara kita mengumumkan bahwa Indonesia akan segera merdeka. Kemerdekaan ini merupakan hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia, bukan pemberian Jepang. Oleh karena itu, maka anggota PPKI ditambah lagi dengan 6 orang. Jadinya jumlah anggota PPKI menjadi 27 orang anggota. Sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang PPKI membahas tentang konstituante negara Indonesia, yaitu membahas tentang konstitusi negara Indonesia. Konstitusi anak-anak tahu adalah undang-undang, peraturan. Ya, konstitusi negara kita adalah yang disebut dengan undang-undang. Ya. Oke. Selanjutnya kalian lihat halaman 10. Kita sekarang berbicara masalah rumusan Pancasila sebagai rumusan Pancasila sebagaimana terdapat dalam naskah UUD 1945 yang dinamakan Rumusan Resmi Pancasila dan dilakukan pada tanggal 8 Agustus 1945. Ya. Yang terdiri atas 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang kita pakai sampai saat ini sebagai 5 sila yang ada dalam Pancasila, di mana kekuatan hukumnya merupakan keputusan Presiden nomor 12 tahun 1968. Ya. Pada tanggal atau sidang pertama kali PPKI, rancangan undang-undang yang telah dibuat oleh BPUPKI kembali dibahas oleh PPKI pada sidang pertamanya, yaitu ada 2 sub pokok pembahasan pada waktu itu. Yang pertama berkaitan dengan sila pertama yang bermula berbunyi ketuhanan yang mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-meluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan subtopik yang kedua dalam pembahasan tersebut adalah bab 2 Undang-Undang Dasar pasal 6 yang semula berbunyi Presiden adalah orang Indonesia yang beragama Islam, dirubah menjadi Presiden Indonesia yang berhak menjadi presiden di Indonesia adalah orang Indonesia asli tanpa mengenal golongan, agama, dan ras. Ya, siapapun boleh, yang penting berasal dari warga negara Indonesia asli. Ya. Adapun sistematika Undang-Undang Dasar 1945, sistematikanya sebagai berikut, yaitu yang pertama, pembukaan atau yang dikenal dengan mukadimah. Pembukaan yang dikenal dengan mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 4 alinea. Pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan Pancasila sebagai dasar negara. Itu yang pertama, merupakan sistematikanya. Sistematika yang kedua dalam Undang-Undang 1945 adalah batang tubuh
Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Dan yang ketiga, sistematika yang ketiga yaitu penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Jadi, sistematika Undang-Undang Dasar 1945 atau bagian-bagian dari UUD 1945 kita kenal dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pembukaan yang dikenal dengan nama istilah mukadimah, yang kedua batang tubuh, dan yang ketiga adalah penjelasan. Ya. Selanjutnya adalah nilai semangat pendiri negara. Ya. Nilai semangat pendiri negara. Kalian lihat halaman 11 di buku kalian. Pancasila sebagai dasar negara melalui proses panjang. Perumusan proses Pancasila sangat dilakukan oleh tokoh-tokoh seperti yang Bapak jelaskan di atas. Ada yang pertama yaitu panitia kecil yang berdirikan 9 anggota yang melahirkan Piagam Jakarta, kemudian panitia 7 yang melahirkan Undang-Undang Dasar, kemudian panitia 3 orang yang dibentuk oleh Jenderal Jepang yaitu Soekarno, Hatta, dan Suryadiningrat untuk pelopor mendirikan PPKI. Itulah selanjutnya kalian baca buku kalian halaman 11. Di sana merupakan sudah ada penjelasan tokoh-tokoh negara kita. Ya. Bagi yang kurang jelas silahkan kalian tanya jawab di WA grup PPKN kelas 7 atau grup MPLS kelas 7. Bapak tidak jelaskan lagi, semua di sana sudah ada penjelasan tentang tokoh-tokoh negarawan kita. Ya. Bapak kira Bapak cukupkan dulu pembahasan materi pelajaran hari ini. Dengan semangat Bapak harapkan kalian bersabar untuk melakukan pembelajaran online bersama Bapak. Ya. Sebagai akhir kata, Bapak sekali lagi belum memberikan tugas kepada kalian, hanya materi dulu. Ya. Sekarang pertemuan kita yang kedua, kita lanjutkan minggu depan di materi minggu ketiga. Ya. Tidak surut-surut, Bapak mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatian kalian, semangat kalian belajar, dan Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih. Dengan akhir kata, Bapak pamit dengan penutup mengucapkan pengastun karya. Om Santi 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 Om.